desa. Dan semua dalam kendali Tuhan. Sedianya bukan di sini kami beribadah, tetapi semua dalam kendali Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan tuntut kami harus beribadah di tempat ini. Artinya Tuhan pasti punya maksud kepada kami secara pribadi hamba Tuhan dan kepada jemaat di tempat ini. Bisa katakan amin? Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang hadir. Boleh beri kami kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, kami bersaudara dengan Bapak Gembala di tempat ini. Jadi kalau lihat ada kemiripan, ya kan? Abang kami ini nomor 2 di kami 8 orang anak dari orang tua kami. Saya nomor 6. Dan ada lagi saudara kami yang di Skati, di Sukadame, dan selebihnya di Pulau Nias. Dan kami bersyukur kami boleh melihat pertolongan Tuhan hari lepas hari. Pelayanan di tempat ini juga keluarga dan seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan di tempat ini. Kami sukacita sekali kami boleh bersekutu di tempat ini memuji Tuhan. Baik, dan sekali lagi pelayanan kami ada di kampung kami, ya, di tempat kelahiran kami, meneruskan pelayanan Bapak Gembala dulu sebelum kesini. Jadi sebelum kami datang ke Nias, Bapak Gembala sana melayani bersama Ibu Gembala dan anak-anak. Tapi di tahun 2010 kami kembali dan itu semua di bawah kendali Tuhan. Amin. Dan hari ini kita boleh kembali bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa, ya, dalam segala aspek luar biasa, baik kesusahannya, teknologinya, dan kejadian-kejadian yang terjadi. Namun ada satu firman Tuhan yang perlu kita renungkan hari ini. Kita buka Alkitab kita yang bawa kitab, bawa pen atau HP boleh dibuka. Kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17. 3 slide juga bisa lihat di layar monitor. Yang kita bersyukur ada pendukung kita yang bawa kitab juga ketinggalan. Tapi alangkah baiknya bedanya kita untuk baca dengan ke gereja. Kalau ke gereja bawa kitab. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Saya undang kita berdiri bersama, kita hormati pembacaan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Hitungan 3. Kita baca Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai ayat 17. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, harus berkati. Satu hal yang perlu sekali kita sadari di hari-hari ini, menyadari bahwa kita ada di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Ada banyak anak Tuhan, ada banyak gereja Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun kurang menyadari, bahkan tidak menyadari hal ini. Dan betapa celakanya ketika seseorang anak Tuhan, pengikut Tuhan, dan orang-orang tidak menyadari hidupnya ada di akhir zaman. Kenapa harus kita sadari ini, saudara? Kita hidup di akhir zaman. Penting sekali. Kalau Yesus berkhotbah di dalam Matius pasal 24 itu sampai pasal 25, dijelaskan di sana bahwa akan datang itu hari kedatangan Tuhan. Dan sebelum itu ada penderitaan yang luar biasa terjadi. Ada penganiayaan, Mesias palsu muncul. Dan akhirnya ada pasal 24 ayat 42 dikatakan, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan itu hari datang kedatangan anak manusia itu. Itu akhir dari segala akhirnya.
Seperti di waktu zaman Nuh, dia katakan. Semua orang sibuk dengan urusannya, dengan hal-hal yang duniawinya. Firman Tuhan disampaikan, Nuh berkhotbah, mereka tidak dengar. Pesta pora, kawin mengawinkan dan lain sebagainya, kejahatan yang luar biasa. Sampai akhirnya tanpa mereka sadari, dengan tidak mereka sadari, air bah sudah menutupi dan semua sudah terlambat. Tinggal 8 orang yang selamat, keluarga Nuh, yang dengar firman Tuhan, yang menyadari keadaan di saat itu. Kalau kita baca dalam pasal 24 itu, saudara, luar biasa di Matius 24 itu, Yesus berkhotbah mengingatkan bahwa kedatangan Anak Manusia itu didahului penderitaan. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi di hari-hari ini. Goncangan akibat virus corona luar biasa. Dari dalam semua aspek kehidupan, lini kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, pemerintahan, bahkan pelayanan bisa terkenal dan berubah. Masih puji Tuhan kita di sini beribadah tetap berubah. Di tempat-tempat lain masih belum dibolehkan. Di Jakarta ditingkatkan lagi PSBB-nya, luar biasa, semakin ketat. Semua tatanan hidup berubah, dan berubahnya semakin membawa kepada orang semakin menderita, semakin tersiksa, semakin tidak berdaya. Virus corona begitu ditakuti orang, saudara. Di hari-hari ini, puji Tuhan kita semua tadi salaman, amin. Yakin perlindungan Tuhan, yakin, tapi tetap protokol kesehatan kita jaga, walaupun kita nggak pakai masker hari ini. Ya kan? Tapi kalau ke kota, dan saya melihat bahwa seperjalanan saya dari Medan, sebelum itu saya sampai di Kuala Namu dan menuju ke hotel. Saya lihat warga Medan, ada yang naik motor tidak pakai masker. Banyak, saya temukan, saya berjumpa di jalan, saya naik taksi. Ternyata orang Medan juga banyak yang tidak peduli. Sampai di sini, saya malu sendiri. Saya mampir di warung di daerah Torong sana, di Simpang 4. Waktu saya tegas kaki, saya pakai masker. Saya lirik kiri kanan, bapak-bapak yang ada dalam warung itu tidak ada satupun yang pakai masker. Saya malu sendiri. Kemudian saya jalan lagi di dalam mobil, tidak ada yang pakai masker. Malu sendiri. Ternyata di sini cuek dengan virus corona, sudah, betul? Tidak takut lagi dengan corona. Apalagi ada penjelasan medis bahwa corona itu tidak ada. Virus itu virus musiman dan lain sebagainya. Dan kemudian ada lagi bahwa ini nanti akan menuju kepada gerakan kepada antikris, di mana ada satu saat nanti semua orang harus divaksin. Semua tanpa terkecuali. Itu sudah keluar videonya. Dan ada 4 organisasi besar dunia menyetujui dan sepakat untuk hal itu di bawah naungan PBB. Badan Kesehatan, Badan Anak-anak dan Ibu, dan Keuangan Bank Dunia, dan komputer ini, Microsoft atau Bill Gates itu yang menciptakan ini. Semua sepakat untuk menjalankan antivirus kepada setiap manusia. Yang menolak didenda. Dan kalau sudah divaksin selama 3 kali dikasih cap. Katanya cap 666. Bukti bahwa sudah kena vaksin 3 kali. Artinya tidak ada lagi corona sama dia, tidak mempan corona. Nah, bagaimana kita dengan itu? Sebagai anak Tuhan yang tahu firman Tuhan bahwa cap 666 itu tidak boleh kita terima. Akan dilaksanakan itu. Semua nanti dicap dan semua di situ data. Data apa saja, perbankan, data-data biodata kita. Tidak perlu bawa KTP, tidak perlu bawa ATM lagi kemana-mana.
Semua sudah terhubung dengan internet. Dan luar biasa apa yang terjadi hari-hari ini. Penggenapan firman Tuhan semakin dinyatakan. Ada satu kali kami ikut seminar atau konferensi hamba Tuhan desa di Semarang tahun 2016. Ada satu hamba Tuhan yang bicara, narasumber, dia katakan mulai tahun 2020 akan dimulainya era digital. Saya bingung waktu itu, mana? Dia bilang semua nanti lini kehidupan semua digital. Mulai dari anak-anak semua pakai digital. Bagaimana caranya? Rupanya Maret 2020 dinyatakan corona, maka sekolah pun ikut diliburkan dan mulai yang disebut daring. Harus melalui HP semua belajar. Sekarang di daerah kami di Nias, dibekali anak-anak itu yang tidak punya Android HP, dikasih dari sekolah supaya bisa daring dalam jaringan belajarnya. Dikasih dari dinas pendidikan, dari Kementerian Pendidikan, dikasih pulsa internet. Nggak tahu kalau di sini dapat ya, anak sekolah dapat ya, semua dapat 33 berapa giga saya lupa. Kalau mahasiswa sekian giga, beda-beda. SD sekian giga untuk 1 bulan supaya bisa belajar online. Ternyata di sini saya sadari bahwa ternyata apa yang dinubuatkan di tahun 2016 terjadi hari ini. Semua pakai digital. Anak-anak sekolah semua pakai digital. Anak saya di rumah, walaupun saya tidak terlalu izinkan, karena itu membodohkan juga. Ada soal di sekolah, cari jawaban di internet, pakai Android. Semua. Sekarang anak-anak tidak lagi kelihatan. Dia katakan waktu itu, anak-anak dulu berkelereng di halaman. Anak-anak gadis cewek-cewek main yeye, main karet. Sekarang nanti tahun 2020 itu tidak hampir nggak kelihatan lagi. Semua sudah main pakai elektronik, main game di situ, game online dan lain sebagainya. Dan itu semua terjadi sudah. Dan dikatakan 2030 waktu itu narasumber itu seluruh bumi nanti diselimuti oleh satelit. Dan di seluruh belahan dunia bumi ini tidak ada lagi yang tidak ada sinyal internet. Maka tidak ada alasan tidak ada internet. Maka di situ juga nanti kalau saya renungkan dengan penggenapan undang-undang chip itu, maka kemana pun belahan dunia nanti semua kita terhubung. Semua manusia terhubung kepada internet. Mau kemana di belahan dunia, maka dikatakan di dalam lubang sekalipun itu sinyal internet bisa. Karena seluruh bumi sudah diselimuti oleh satelit. Saya tidak tahu bagaimana. Tiap tahun berapa ratus diluncurkan satelit. Walaupun satelit Telkom kita di Indonesia, buat Indonesia lagi rusak. Makanya kalau di siaran TV ada yang buat itu. Jadi dikatakan bahwa pergunakan waktu yang ada. Hal yang perlu sekali harus kita sadari bahwa kita ada di akhir zaman sebagai anak Tuhan. Sadar hari ini. Artinya jangan terlalu kita sibuk dengan dunia ini, lupa apa yang harus kita kerjakan. Kita ini semua adalah pendatang di dunia ini. Amin. Sebab suatu saat kita akan kembali kemana asal kita. Kita nyanyi tadi bahwa kita keluarga Allah. Amin. Nah, keluarga Allah itu tujuannya apa? Suatu saat kita akan kembali kepada Allah dalam keluarga Allah di dalam surga, bukan di bumi ini. Maka saya sampaikan hari ini bahwa pergunakan waktu yang ada. Ada lagu tadi dinyanyikan sekolah, hidup ini adalah kesempatan. Sering kita nyanyikan itu. Antara hidup yang ada sekarang dengan surga yang akan kita tuju, saudara, kita ada dalam kesempatan itu, dalam waktu itu. Dan inilah ayat firman Tuhan katakan, pergunakan kesempatan itu. Pertama sekali untuk kita bisa menggunakan waktu, sadari bahwa pertama kita bukan warga dunia, kita warga kerajaan Allah. Amin. Maka kita harus siap-siap untuk pulang ke surga. Kita di dunia jangan parkir lama-lama. Bersyukur kita menyadari hal ini. Maka harus kita pergunakan waktu yang ada.
Keselamatan memang anugerah. Tetapi dikatakan kita kerjakan itu dalam kesempatan ini. Bersyukur kita Tuhan masih berikan kesempatan buat kita. Ada di kampung kami tidak punya kesempatan lagi. Saya tahu hidupnya itu berantakan, tidak ke gereja, berdendam, hamba Tuhan dikata-katain. Di depan saya dikatakan itu hamba Tuhan dia sebelah. Di depan saya, gembalanya dia kata-katain dengan macam-macam. Dia mau pindah ke tempat pelayanan kita, saya bilang bersabar. Suatu saat masalah itu akan selesai. Bertahan, berdoa, berdamai. Akhirnya dia tidak akhirnya bergabung. Walaupun berapa kali dia bawa persembahannya, dia bawa unduh hasilnya, saya doakan dia. Karena dia bilang kalau saya nggak bawa sini, mau bawa kemana lagi? Kalau ke gereja mau nggak bawa lagi. Tiba-tiba belum sebulan, masih sekitaran 2 minggu lalu, bekerja di sawah, selesai semua dia tanam sawahnya. Hari itu selesai sawahnya, dia tanam. Pulang mereka sore-sore. Lagi jalan, cucunya di depan, lagi besar remaja, dia di belakang. Jalan mereka tiba-tiba terjebak di sawah dan mulai ditolong, teriak semua. Ada yang melihat di bawah. Kira-kira perjalanan dari jatuh dia ke arah mencapai jalan raya kurang lebih sekitar 300 meter. Tapi belum sampai ke sana nyawanya hilang, putus. Saya ditelepon dari sawah itu. Bang, tolong bang, kasih tahu anak menantunya, kasih tahu anaknya, mama mereka lagi sakit, nggak tahu bagaimana kondisinya ini. Saya telepon, berangkat. Tiba-tiba ditelepon lagi, bang, kayaknya udah gak ada harapan, tolong bantu carikan mobil. Ditelepon ibu gembalanya karena ibu gembalanya ada mobil, lagi ke kota. Tidak sempat lagi ditolong. Akhirnya ambulans saya ambil dari rumah sakit. Itu tidak punya kesempatan lagi. Jadi hati-hati kita hari ini. Hal yang pertama harus kita sadari, kita ada di penghujung akhir zaman. Jangan terbuai kita dengan segala keadaan ini. Jangan morak-marik, jangan panik kita menghadapi corona dan lain sebagainya. Fokus kita adalah kita akan pulang ke surga. Pergunakan kesempatan. Kalau demikian halnya, saudaraku, apa yang harus kita lakukan di kesempatan ini? Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, ku ingatkan buat kita semua, tujuan hidup kita harus ada. Apa tujuan hidup kita selama ada di bumi ini? Jangan katakan di surga. Karena kalau surga tujuan hidup kita, kenapa Tuhan izinkan kita lama-lama di bumi ini? Apa tujuan Tuhan masih diberikan kesempatan buat kita? Berjemaah, melayani, dan lain sebagainya. Bekerja, menyekolahkan anak, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Apa tujuan Tuhan? Kita bekerja. Kalau kita tanya hari ini, apa tujuan kita hidup? Pasti beda-beda. Nenek yang sudah tua mungkin, apa tujuan itu? Geluduk, nini, gelah megegeh nih, kan? Kayak makan megegeh, aku bisa dahin. Makai dahin, geladan sen. Makai sene, ini, gelah banci itu beras. Maka deh, beras saya ini, gelah kutari, gelah kupai. Maka deh man, gelah megegeh. Oke. Cek. Habis itu supaya bisa bekerja. Habis bekerja sudah dapat duit. Dapat duit bisa beli beras makan. Makan supaya kuat supaya bisa kerja dapat duit. Terus begitu. Itu hidup tidak ada. Tapi di sini tidak ada. Amin. Tidak ada seperti itu. Amin. Ya kan? Tujuan hidup kita adalah surga. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 16, semua dari Dia, segala sesuatu baik yang kelihatan. Boleh kita baca ayat itu supaya kita tahu bahwa kita tidak hanya sekedar hidup, bekerja, anak sekolah mencapai tujuan sekolahnya. Di dalam Kolose pasal 1
ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat kita. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Haleluya. Jadi kita hidup untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu. Jadi tujuan kita ada dalam dunia adalah untuk Tuhan. Kalau ada orang berkata, tujuanku untuk kaya, ada bapak-bapak kita tanya, apakah sudah kaya bapak? Masih belum, masih kurang, masih belum. Udah ada mobil, masih belum. Maka nanti lagi terus lagi. Putar terus hidupnya itu. Bangun pagi-pagi dipikirin duit, saya kerja, tapi tidak pernah dapat kekayaan. Karena apa? Jiwanya itu sebenarnya hanya diisi oleh dengan seperti tadi lagu waktu pembukaan. Jamahan Roh Kudus itulah yang memuaskan jiwa kita. Firman Tuhan, ketika kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, itu sebenarnya makanan jiwa kita. Bukan hal-hal yang duniawi. Bahkan kadang-kadang pelayanan juga hati-hati kita. Kadang-kadang pelayanan pengen untuk memuaskan jiwa kita. Itu hanya memuaskan sesaat. Kebahagiaan semu.